Kepada Saudari Nabila dipersilakan. Baik, analisis masalah dari skenario yang sudah kita dapatkan di pemicu satu ini adalah seorang laki-laki berusia 18 tahun, di mana laki-laki tersebut bermain bola. Bola merupakan salah satu olahraga berat dan tidak melakukan pemanasan dan bermain di cuaca yang panas. Sehingga karena dia tidak melakukan pemanasan, terjadilah kram otot hamstring dan juga otot gastrocnemius. Jadi yang Nabila tanyakan di sini adalah mengenai tentang otot hamstring yang disampaikan pada pemicu. Sedangkan di beberapa pemaparan yang sudah disampaikan oleh Saudara Aji, Saudara Nafik dan juga Saudari Farikzah, itu di tendon Achilles itu berkaitan dengan otot gastrocnemius dan juga soleus. Sedangkan pada pemicu itu pasien mengeluhkan kram pada otot hamstring dan gastrocnemius. Jadi apakah ada bagaimana kaitannya bisa terjadinya ruptur tendon Achilles ini dengan kram otot hamstring? Menanggapi analisis masalah yang sudah disampaikan oleh Saudara Aji, selain dia bermain ada laki-laki usia 18 tahun bermain bola, di mana bermain bola ini salah satu olahraga berat, dan laki-laki tersebut tidak melakukan pemanasan dan bermain bola di cuaca yang panas. Karena dia tidak melakukan pemanasan, terjadilah kram otot hamstring dan otot gastrocnemius. Kemudian karena dia bermain di cuaca yang panas, dia menjadi kurang fokus tendon. Orang yang mengalami gejala dari ruptur tendon Achilles ini sebelum mereka mendatangi vaskes atau fasilitas kesehatan bisa melakukan terapi mandiri. Nah, tujuannya adalah untuk bisa mengurangi kerusakan dan juga rasa sakit ataupun rasa nyeri yang terjadi di tendon Achillesnya. Perawatan mandiri tersebut dari beberapa literatur yang sudah saya baca itu bisa dilakukan dengan cara yang pertama, istirahatkan kaki yang sakit dan jangan terlalu menggerakannya. Kemudian yang kedua, jangan memijit kaki. Jadi bisa saya simpulkan bahwa etil klorid itu bisa meredakan nyeri pada otot ketika disemprotkan. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan tentang penelusuran kepustakaan yang saya gunakan pada saat diskusi kelompok 1 dan juga diskusi kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terjaring yang sudah disampaikan pada diskusi kelompok 2. Pada kesempatan ini, saya menggunakan salah satu web atau jurnal terpercaya yang bisa digunakan sebagai dasar atau kepustakaan terhadap kasus kesehatan, yaitu PubMed. Yang saya akan cari adalah penelusuran kepustakaan terkait dengan ruptur tendon Achilles. Nah, pada website tersebut, setelah kita mencari kata kunci, maka akan keluar beberapa artikel. Dan saya memilih pada artikel yang pertama. Nah, di sini judulnya adalah Treatment of Acute Achilles Tendon Rupture. Dan kita bisa mengakses artikel tersebut secara free pada PMC atau PubMed Central. Di PubMed Central ini akan keluar artikel secara full yang diberikan secara free. Bacaan efektif dengan menggunakan teknik scanning ataupun mencari kata kunci dari jurnal atau artikel yang saya baca, saya sudah mendapatkan kata kunci dari jurnal tentang ruptur tendon Achilles ini, terutama di bagian treatment atau penyembuhan dari ruptur tendon Achilles. Di jurnal tersebut dijelaskan bahwa ruptur tendon Achilles bisa kita tangani dengan cara operatif dan juga dengan cara rehabilitatif. Nah, di bagian tersebut kita bisa menggunakan salah satunya penggunaan brace atau alat penyangga untuk bisa membantu penyembuhan dari ruptur tendon Achilles. Selain itu, saya juga kita lakukan dengan cara pemasangan gips yang merupakan salah satu treatment ataupun cara penyembuhan dari ruptur tendon Achilles tersebut. Dan juga kita bisa menggunakan yang namanya alat penyangga jalan atau pembantu untuk bisa kita berjalan walaupun kita mengalami cedera pada tendon Achilles. Nah, alat tersebut bisa kita gunakan agar penyembuhan dari ruptur tendon Achilles tersebut bisa dapat cepat terlaksana. Baik, mungkin itu salah satu cara membaca efektif yang sudah saya lakukan pada jurnal tersebut. Setelah beberapa literatur yang sudah saya baca dan sudah saya cari baik di jurnal dan juga e-book, itu ada beberapa pertolongan pertama yang dapat kita lakukan pada saat terjadinya ruptur tendon Achilles. Yang pertama itu kita bisa melakukan